Baik, sekarang kita ingin ngobrol soal tahun 2025 nih, ya kan? Kembali ke Pak Rizky di sebelah saya. Pak Rizky, menurut Pak Rizky, bagaimana sih proyeksi kondisi dari industri properti tahun depan 2025? Khususnya setelah adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Silakan. Kalau dari REI, kita sangat optimis dan bahkan kita yang mengusulkan, termasuk beberapa usulan program sudah kita siapkan untuk kita usulkan. Insya Allah tanggal 2 Desember REI akan Rakernas di Jakarta. Beberapa poin usulan yang kita usulkan, pertama adalah pembebasan PPN dan BPHTB, terutama untuk rumah yang subsidi dan itu nilainya bisa dinaikkan. Kemudian yang kedua, gaji orang yang bisa mendapat subsidi itu juga dinaikkan dari 8 juta menjadi kisaran 12 juta sehingga bisa menyerap lebih banyak lagi untuk orang bisa beli rumah. Yang ketiga, terus kita mendorong terkait sektor informal. Semakin banyak orang yang bekerja informal seperti Gojek, nelayan, penjual kopi keliling, itu penghasilannya cukup, cuman karena tidak punya slip gaji mereka tidak bisa ngambil KPR. Itu kita usulkan terus. Salah satunya mungkin nanti juga kerjasama dengan media, kerjasama dengan pemerintahan terkait tapera. Itu sebetulnya sangat mendukung untuk KPR bisa murah untuk sektor informal. Cuman sosialisasinya mungkin yang kurang. Kemudian kita juga optimis, sudah dari Bank Mandiri sudah merespon dengan living KPR. Karena usul kami sejak 2 tahun yang lalu tidak dibalik, bukan developer yang memberikan berkas KPR kepada bank, tetapi bank dengan Mandiri dengan living KPR bisa menghimpun nasabahnya yang akan membeli rumah, itu yang akan nanti dikonekkan dengan developer. Di REI kita sudah punya database, nanti mungkin akan ditemukan dengan data dari living KPR. Kalau di pemerintah ada Sikumbang dan Sikasep, itu mempertemukan antara supply dan demand. Kemudian yang lain juga kita mendorong inovasi-inovasi dari kampus, baik terkait sipil, arsitektur, dan lain-lain sebagainya. Memang tantangan kita terkait perizinan pemerintahan. Kalau di Surabaya mungkin tanah bisa luasan 30, luasan 40 meter persegi. Tetapi kalau di Sidoarjo masih ada batasan 72 meter persegi, yang itu mengakibatkan harga jual rumahnya cukup tinggi. Jadi itu masih perlu didorong terus oleh REI. Terima kasih Pak Ludwig, dikasih PR. Nanti kalau ada PR lagi, monggo. Sementara itu Pak. Oke, terima kasih Pak Rizky. Kalau dari Pak Endra, menurut Pak Endra, bagaimana nih proyeksi kondisi industri properti di tahun 2025, khususnya setelah adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman? Silakan. Terima kasih. Tentunya kita sekarang nggak terasa udah mau menuju akhir 2024. Nah, dengan pemerintahan baru tentunya harapannya ekonomi kita akan semakin baik ke depannya. Nah, 2025 seperti apa? Nah, memang tadi sebetulnya Pak Toto, Pak Ludwig udah sampaikan. Properti ini harus ada keinginan dulu. Jadi untuk orang yang kepingin beli properti, apalagi rumah pertama, itu pasti pemikirannya, pilihannya banyak. Apalagi sekarang developer banyak. Ya sebagai contoh aja ini hari ini sangat beruntung sekali yang hadir di Ciputra World, karena di depan kita aja Ciputra itu punya sekian stand. Jadi pilihannya banyak. Tinggal kira-kira cocoknya yang mana. Misalkan mereka akan lihat lokasinya dulu. Tadi kan udah saya cerita lokasi dan lokasi. Jadi lokasi yang cocok, biasanya kan kadang-kadang orang, saya dulu daerahnya daerah sini, mungkin dia lebih dekat dengan yang lokasi yang dia cocok. Misalkan dulu banyak tinggal di Surabaya Timur, oh saya di Surabaya Timur aja gitu misalkan. Atau mungkin dia dulu udah dekat Gresik, mungkin saya mau mendekat ke Surabaya Barat misalkan. Nah itu kan udah dilihat itunya. Kemudian yang kedua dia lihat lagi harganya, kira-kira angsurannya cukup apa enggak, kan gitu. Nah jadi prediksinya kalau kami proyeksikan memang pertumbuhannya pasti akan lebih tinggi.
baik dari segi jumlah yang beli maupun dari yang orang yang mungkin beli kedua, ya. Jadi ke depan itu kalau ekonominya baik, tentunya ada dua efek yang timbul. Jadi yang pertama adalah orang yang beli pertama akan tambah banyak. Yang kedua adalah orang yang sudah punya itu ingin punya satu lagi. Mungkin dia ingin yang lebih besar. Kayak tadi Pak Toto cerita yang lama dijual. Atau yang kedua itu justru dia karena punya anaknya nambah dan lain-lain, ya. Jadi dia butuh yang lebih besar. Yang lama bisa dia sewakan atau dijual, kata tadi Pak Toto. Nah, kami di Bank Mandiri sendiri ngelihat tahun ini itu proyeksi kita aja sampai dengan Desember kami itu bisa tumbuh 13% untuk KPR. Nah, tahun depan perhitungan kami sih mungkin 17% kami bisa dapat pertumbuhannya. Jadi sekaligus dari Mandiri tentunya ingin mengajak seluruh developer yang sudah kerjasama dengan Mandiri, mari kita sama-sama berkolaborasi sehingga tidak hanya jumlah unitnya yang tambah, tapi juga secara rupiahnya tentu akan meningkat. Itu sih kalau dari kami. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong. Optimisme diutarakan oleh Pak Hendra, Pak, ya. Tahun depan ya naik, tahun ini aja 13%, tahun depan mungkin bisa 17% nih kata Pak Hendra. Terima kasih. Baik, kalau Pak Lea nih. Nah, Pak Lea, gimana nih kalau dari Pak Lea sendiri? Proyeksi kondisi industri properti tahun 2025 berkenaan khususnya setelah adanya Kementerian Perumahan dan juga kawasan pemukiman. Silakan, Pak. Ya, itu keputusan-keputusan pemerintah yang ujung-ujungnya adalah bagaimana masyarakat sebagai end user, ya, itu bisa mendapatkan, karena itu nanti akan direspon oleh perbankan, oleh regulasi dan lain-lain, agar masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan unit-unit rumah yang mereka inginkan. Nah, pasar besarnya sekarang ini misalnya kita banyak membicarakan generasi milenial dan Gen Z, terutama yang terbaru. Prospek untuk misalnya pasar properti itu lantas seperti ada harapan dengan kelompok masyarakat dari usia itu sebagai konsumen potensialnya. Sementara misalnya teman-teman generasi yang sangat muda dan baru itu yang juga harus segera punya rumah, itu seperti Pak Hendra bilang, itu keinginannya itu juga tidak seperti keinginan misalnya generasi-generasi yang dulu. Jadi ada keinginan healing yang tinggi, healing ya Mas ya. Karena misalnya stres kerja hingga belum kebutuhan-kebutuhan yang lain, healing itu bisa piknik, bisa ngopi 24 jam sehari, ngopi terus, hiburan dan lain-lain. Maka itu alangkah baiknya apa yang disebut kebutuhan primer, ya, oleh generasi Z ini itu juga diperlakukan dalam deretan keinginan itu dalam rating tertinggi dari sekian keinginannya hingga memikirkan rumah lalu membeli rumah itu masuk dalam prioritas teratas. Jadi dengan begitu generasi ini pada tahun-tahun mendatang 26, 25, 26, 27 itu betul-betul menjadi pembeli properti, ya, yang baik, dan itu akan menjadi segmen besar Pak Toto, Pak Ludwig dan para pengembang yang lain. Karena kalau enggak, keinginan-keinginan yang sebenarnya itu tersier, sekunder, ya, itu akan mendapatkan alokasi dana yang lebih besar daripada kebutuhan primer. Maka itu jangan heran kalau lantas larinya tidak ke Mandiri, ya, ke Pak Hendra,
tapi ke pinjol ilegal. Nah, itu akan semakin menjauhkan mereka dari realitas untuk mengeksekusi rumah. Maka itu Jawa Pos akan menjadi provokator buat masyarakat kelompok ini agar bisa menjadi konsumen rumah yang baik. Dan dengan begitu saya kira tahun depan ini sudah lepas nih dari puasa karena politik, presiden sudah dilantik, dan rasanya akan baik buat pasar properti di tahun 25 karena hadirnya generasi itu dan situasi ekonomi yang mendukung, juga misalnya kebijakan suku bunga yang mendukung seperti tadi. Terima kasih. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa nih pesan dari Pak Lea gitu ya, di mana kita perlu memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan kita, Pak ya. Jangan yang tersier dulu nih, tapi yang primer dulu nih yang harus diutamakan nih. Waduh, betul banget. Sekarang saya mau menuju ke Pak Toto nih. Gimana nih kalau menurut Pak Toto nih, ya kan, dari pandangan Pak Toto mengenai kondisi industri properti di tahun depan nih. Pak Toto, silakan. Baik, memang seperti yang disebut teman-teman tadi, ada banyak golongan milenial yang mulai menjadi segmen calon pembeli rumah, yang katanya Pak Lea tadi suka healing, ya suka kemana. Nah, memang aktivitasnya memang beda lah ya. Jadi developer ini saya lihat juga sudah mulai modifikasi, menyesuaikan. Artinya kalau rumah zaman sekarang ini perumahannya harus banyak fasilitasnya. Rumahnya nggak terlalu besar tapi banyak tempat nongkrong, banyak tempat olahraga, ya kemana. Artinya mereka itu mudah untuk healing di sekitar rumah, itu banyak lah. Artinya sekarang kalau kita melihat tren perumahan, ya jangan lagi kawasannya dipenuhi rumah. Mungkin rumahnya bisa lebih kecil-kecil ya, tapi fasilitasnya banyak, tamannya banyak, ada kafe, ada apa, sehingga ya itulah memang market anak muda kita. Mungkin dia di dalam rumah nggak terlalu lama, kan dia udah jarang mengundang orang ke rumah, tapi dia ketemu temannya nongkrong di kafe, ya itulah memang yang harus kita menyesuaikan tren yang ada. Kedua juga memang anak-anak muda ini memang ada masanya ya di awal-awal yang dimana dia belum establis kan, karena suka pindah-pindah gitu, nggak suka beli rumah. Tapi kalau ada saatnya dia sudah mulai establis, mulai punya istri, punya anak, perlu menetap. Nah, saatnya memang memikirkan untuk membeli rumah. Mungkin kalau yang baru lulus belum stabil, ya sudahlah, memang mereka masih mencari bentuk. Tapi kalau sudah mulai mendekati 30, sudah punya istri, sudah saatnya harus punya rumah, harus mulai hidup mapan, supaya enggak jadi kontrak terus gitu ya. Lagian duitnya itu loh, kalau dipakai untuk rumah kan sekaligus investasi karena harganya meningkat. Karena ya selama pertumbuhan penduduk tinggi, banyak urbanisasi kayak Surabaya ini akan banyak urbanisasi masuk ke sini, pertumbuhan penduduk banyak, pasti harga tanah itu akan selalu meningkat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong, luar biasa. Sekali lagi nih ya, ditekanin sama Pak Toto nih ya, kita perlu mulai melihat rumah. Mungkin Bapak Ibu yang hadir belum ada rencana beli rumah, waktu mendengarkan paparan dari Bapak Ibu ini yang di depan langsung, waduh saya harus beli rumah nih gitu. Terakhir satu lagi nih, Pak Ludwig. Menurut Pak Ludwig gimana nih kondisi ekonomi, maksud saya kondisi properti, industri properti tahun 2025? Silakan Pak Ludwig. Terima kasih Pak. Kalau saya kebetulan yang terakhir, sebenarnya jawaban saya cukup idem dengan teman-teman semua. Karena sudah dibahas semua ini. Dan saya sangat setuju, memang untuk tahun 2025 kita harus yakin dan percaya bahwa dengan pemerintahan baru yang ada, kita akan bisa lebih maju ke depan lah. Apalagi dari tingkat suku bunga, segala itu semua sudah akan dipertimbangkan bisa lebih rendah. Tadi Pak Hendra juga sudah menyampaikan
Kemudian harapan dari Bank Mandiri pun bisa ada peningkatan sampai 17% segala. Bahkan Pak Lea tadi membahas lebih detail sampai membahas Gen Z. Dan memang yang terjadi saat ini adalah Gen Z itu lebih senang healing atau jalan-jalan ya. Hasil survei memang menyatakan seperti itu. Kalau sudah punya duit, apa yang mau dilakukan oleh oleh duitnya itu? Mereka jawabnya adalah traveling. Number one adalah traveling. Padahal kalau zaman kita dulu, kita mesti beli rumah dulu ya Pak Lea ya. Sekarang udah berubah. Jadi ya inilah perubahan zaman yang terjadi saat ini. Bahkan untuk sewa menyewa rumah aja, orang sekarang atau anak-anak sekarang itu berpikir daripada saya mengeluarkan DP untuk beli rumah seharga 100 juta atau mungkin 50 juta, mending saya nyewa rumah aja. Dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun paling hanya 30 juta atau sama dengan 50 juta DP, tapi saya nggak perlu ngangsur. Setelah itu saya bisa sewa cari tempat lain. Nah, jadi cara-cara pemikiran seperti ini yang terjadi di anak-anak Gen Z kita saat ini. Dan ini akan menjadi tantangan bagi kita semua, tantangan untuk para pengembang, tantangan kita Pak Toto, tantangan bank-bank yang ada juga. Bahkan Pak Lea tadi sudah janji mau jadi provokator untuk anak-anak Gen Z. Saya sangat support itu, karena itu sangat penting untuk memotivasi teman-teman kita atau anak-anak kita yang masih dalam masa perkembangan secara psikologisnya. Jadi mudah-mudahan di tahun 2025 kita akan maju bersama, sukses bersama, baik untuk kita properti, baik untuk bank maupun untuk Jawa Pos, khususnya Property Week Jawa Pos tahun 2024 ini saya ucapkan sukses dan selamat sekali lagi. Terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi, terima kasih banyak. Dan pemirsa, banyak lagi pengetahuan dan ilmu soal properti. Maka sayang jika kita lewatkan event Jawa Pos Property Week 2024. Saya David Munata, pamit undur diri. Sampai jumpa.